Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gito Roles, NIM D1A1211033, jurusan Agribisnis kelas B. Ya, saya akan menjelaskan materi terkait dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seseorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampuri dengan ideologi komunisme dalam konsep Naskom. Ya, selanjutnya kita melangkah ke poin argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal sebagai berikut ini, yaitu poin A, pertarungan ideologis antara negara-negara atau superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Di poin B, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan bangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Di poin C, meningkatnya kebutuhan di dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak kontriknya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan. Adapun faktor internal meliputi hal-hal seperti berikut ini, yaitu yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa terhadap ideologi menurun drastis. Tidak kepercayaan terhadap partai politik atau parpol juga terdampak terhadap ideologi negara sebagaimana terlihat dalam gambaran berikut. Ya, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.